Berlatar di kota Los Angeles, kita dikenalkan dengan seorang mantan marinir bernama Will, yang kini tengah mengalami kesulitan ekonomi dan membutuhkan banyak uang untuk biaya operasi sang istri. Will hampir putus asa karena pernah mempertaruhkan nyawa untuk negara. Tapi setelah keluar dari militer, dia malah hidup susah. Setelah terus mencoba meminta bantuan pada pemerintah, Will sama sekali nggak mendapat bantuan atau solusi apapun. Akhirnya, Will memutuskan untuk menemui saudara angkatnya. Ya, kali aja ada solusi. Dan inilah ambulans. Hey, this is extraordinary. Not this. This is how we roll. Di sisi lain, kita dikenalkan dengan seorang petugas medis cantik bernama Cam, yang memiliki dedikasi tinggi terhadap pekerjaannya. Cam terlihat buru-buru menuju TKP kecelakaan untuk segera menyelamatkan seorang anak. Cam terus menenangkan anak itu dan mencoba menguatkan bahwa semuanya akan baik-baik aja. Sementara itu, Will tiba di tempat saudara angkatnya. Di sana, Will terdiam melihat banyak sekali mobil mewah. Saudara angkat Will bernama Danny memeluk Will dengan sangat erat karena mereka udah lama nggak bertemu. Dari sini, kita bisa melihat kehidupan Will dan Danny sangat berbeda, di mana Will, yang dulunya mengabdi pada negara, harus hidup pas-pasan. Sementara Danny, yang diketahui konsisten menjadi penjahat, hingga saat ini bisa hidup berkecukupan. Danny menunjukkan foto semasa mereka kecil, hingga Will teringat kenangan saat bersama, karena dia merasa sangat bahagia diberikan kasih sayang oleh keluarga Danny. Kemudian, Will mulai to the point, bahwa kedatangannya yaitu ingin meminjam uang untuk biaya operasi sang istri. Kemudian, Danny membawa Will bertemu dengan tim, karena ternyata Danny akan melakukan aksi perampokan di sebuah bank. Will tentu sangat kaget karena mengira Danny udah berhenti menjadi seorang perampok. Tanpa basa-basi, Danny memberitahu bahwa saat ini dia butuh satu orang lagi untuk menjadi sopir. Dan Will sangat pas karena Will punya kemampuan mengemudi yang handal. Danny menjelaskan target perampokan kali ini berjumlah sebanyak $32 juta atau jika dirupiahkan bernilai 519 miliar. Tetapi, Will memutuskan akan pergi karena kedatangannya ke sana untuk meminjam uang, bukan untuk melakukan aksi perampokan. What's going on? I came to you for a loan. Maybe a small job at the least. All right, Not this. look, I don't have it. Mereka pun terlibat cekcok karena Danny terus memaksa. Tapi di saat yang sama, tim Danny keberatan jika bekerja sama dengan orang baru. Pada akhirnya, karena nggak ada pilihan lain dan kebutuhan semakin mendesak, Will nggak mau menerima ajakan Danny. Nggak lama, mereka tiba di basement gedung bank dan segera pergi ke lantai utama bank. Tapi tanpa mereka sadari, ternyata para polisi udah bersiaga di sekitaran bank karena mendapat informasi dari Intel bahwa akan ada aksi perampokan. Beberapa saat kemudian, Danny dan tim udah berada dalam bank dan saat aksi perampokan berlangsung, mereka malah dihampiri oleh seorang polisi yang kita panggil Purwanto aja lah ya. Seketika Danny berpura-pura menjadi manajer bank dan mencoba menahan Purwanto masuk. Tetapi karena Purwanto terus memaksa, dengan alasan akan membuat rekening, akhirnya Danny mengizinkan masuk agar Purwanto nggak curiga. Purwanto merasa curiga karena suasana dalam bank sangat sepi, gak seperti biasanya. Kemudian, dengan cepat Danny menodongkan senjata dan meminta Purwanto jangan macam-macam. Setelah dirasa aman, Danny dan tim mulai menggasak semua uang yang tersimpan dalam brankas. Tetapi, di luar mobil para perampok malah mogok dan dihampiri oleh seorang polisi. Si polisi, tanpa mengetahui apa yang terjadi, juga langsung membantu mengecek mobil itu dan ternyata bisa kembali menyala. Sementara Danny dan tim keluar dari dalam bank sambil membawa Purwanto, tapi aksi perampokan mereka ketahuan karena dari luar polisi melihatnya. Saat polisi akan menembak Danny, tiba-tiba dia ditabrak oleh mobil tim Danny. Suasana menjadi sangat menegangkan dan aksi baku tembak pun gak bisa dihindarkan. Danny dan Will memutuskan melarikan diri melalui jalur belakang sambil terus menyandera Purwanto. Sedangkan tim yang lain masih terus melawan para polisi. Dan satu persatu, tim Danny tewas karena kalah jumlah. Ya, lagian gak kabur, sok ngelawan segala. Di waktu yang sama, Danny dan Will malah terjebak dalam basement. Will segera menghubungi tim, menanyakan siapa aja yang tertembak dan tewas. Sontak, itu membuat Danny kesal karena lebih baik Will memikirkan cara keluar dibanding memikirkan keselamatan tim lain. Ketegangan antara Danny dan Will dimanfaatkan oleh Purwanto dengan menyerang Danny. Danny pun terlihat sangat kewalahan karena mempertahankan senjata agar tidak direbut oleh Purwanto. Kemudian, dengan sangat terpaksa, Will melepaskan tembakan pada Purwanto. Will merasa sangat bersalah dan mencoba menyelamatkan Purwanto. Karena jika sampai mati, hukumannya akan diterima jika tertangkap akan sangat berat.
Tetapi Danny terus mengajak Will segera pergi karena mereka bisa tertangkap. Let's go. Hey, put your hand here. Yo, you want to stay here? Somebody's Look on how you, this looks. okay? Look. Akhirnya, Danny dan Will bisa keluar dari gedung, tapi ternyata di luar para polisi udah mengepung. Danny pun mulai bersiap mereload senjata dan langsung memakai masker. Beberapa saat kemudian, si polisi yang membantu menyalakan mobil tadi, kita panggil Ryan aja lah ya, menemukan Purwanto dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Tanpa berlama-lama lagi, Ryan langsung menghubungi ambulans agar segera membawa Purwanto ke rumah sakit. Gak lama, Cam datang dan dengan hati-hati mengecek kondisi Purwanto dan segera membawanya masuk ke dalam ambulans. Tapi, ambulans Cam dihadang oleh Danny dan Will karena merasa bisa jadi satu-satunya cara agar bisa keluar dengan selamat. Danny meminta Will mengemudikan ambulans, sedangkan Danny akan di belakang sambil berjaga-jaga. Saat akan keluar, mereka dihadang oleh para polisi dan tentu membuat Will dan Danny sangat panik. Danny meminta Cam tutup mulut karena jika tidak, maka dia akan dihabisi. Situasi menjadi sangat menegangkan saat para polisi mulai memeriksa ke dalam ambulans. Beruntung, Danny bisa bersembunyi dan akhirnya mereka pun dipersilakan untuk keluar. Setelah dari tadi terus berlari dan baku tembak dengan polisi, Danny dan Will kini bisa bernafas lega. Selain itu, mereka juga sangat senang karena berhasil merampok uang sebanyak 16 juta dolar atau sekitar 250 miliar rupiah. Beberapa saat kemudian, pimpinan polisi bernama Captain Monroe tiba di lokasi perampokan. Monroe sangat nggak habis pikir, kok anak buahnya bisa kecolongan oleh para perampok. Padahal bank itu nggak jauh dari kantor LPD, alias Los Angeles Police Department. Anak buah Monroe menyalahkan Ryan dan Purwanto karena bergerak duluan, padahal polisi lain udah bersiaga. Sempat terjadi ketegangan di antara mereka, meskipun pada akhirnya Monroe bisa melerai. Akhirnya, Ryan mengetahui bahwa kini ambulans yang membawa Purwanto digunakan para perampok untuk melarikan diri. Sementara itu, Will memilih jalan gang agar aman dari kejaran polisi. Tapi para polisi udah mengerahkan helikopter untuk mencari mereka lewat pantauan udara. Will mencoba berdiskusi dengan Danny, apakah sebaiknya jalan kaki, karena bisa sangat berbahaya jika mereka terus kabur menggunakan ambulans. Cam yang melihat Will dan Danny lengah, seketika berpikir akan melarikan diri. Cam mulai mengambil apar dan menyemprotkannya kepada Will dan Danny. Cam terus mencoba melarikan diri, tapi Danny mengancam akan menembak Cam. Cam terus memikirkan cara agar bisa kabur. Tapi saat mengetahui bahwa Purwanto perlu ditolong, dengan hati yang bersih, Cam memutuskan kembali ke dalam ambulans. Di sisi lain, Monroe meminta bantuan dari FBI agar bisa segera menangkap para perampok. Monroe juga meminta kepada unit divisi cyber meretas alat komunikasi yang digunakan para perampok, agar polisi bisa tahu apa yang mereka rencanakan. Setelah semuanya siap dan lokasi ambulans diketahui, Monroe menugaskan tim segera mengejar para perampok. Meskipun membawa ambulans, Will sama sekali nggak kesulitan karena dulu saat di marinir, dia merupakan pengemudi mobil tempur paling baik. Dengan sekuat tenaga, Will terus tancap gas hingga membuat para polisi kewalahan dan malah saling bertabrakan. Aduh, di tengah situasi yang menegangkan itu, Will dan Danny diberitahu bahwa Purwanto udah hampir sekarat. Sontak, Danny langsung membantu Cam karena jika sampai Purwanto tewas, maka mereka bisa dipenjara seumur hidup. Will terus fokus mengendarai ambulans, membawa para polisi menyusuri jalanan gang. Tapi jalanan yang dilewati ternyata buntu. Dan kemudian Will merasa sangat kewalahan karena terus dipantau oleh helikopter dan para polisi terus mengejar mereka. Will terpikir dengan sebuah ide, seperti para penjahat di film di mana mereka bersembunyi terlebih dahulu, lalu tiba-tiba muncul mobil yang sama secara serentak dan banyak agar membingungkan para polisi. Mendengar itu, Danny sepakat dengan Will dan memutuskan akan minta bantuan. Danny segera menghubungi seorang kenalan, yaitu seorang mafia yang sering dipanggil Papi, meminta bantuan agar membuat pengalihan. Danny akan memberikan sebagian hasil perampokan, asalkan Papi beserta anak buahnya bisa membantu. Tentu, Papi setuju dan akan segera memerintahkan anak buahnya menjalankan rencana Danny. Kemudian, Danny meminta anak buah Papi pergi ke tempat pertemuan dan membawakan cat semprot. Tetapi, Danny malah dibuat kesal karena mereka banyak tanya. Setelah berhasil mendapatkan kontak para perampok, Monroe langsung menghubungi Danny menyarankan agar Danny segera menyerah. Danny sangat marah dan balik meminta Monroe menarik pasukannya jika nggak mau ada warga sipil yang terluka. Danny mengancam akan menghabisi Purwanto dan Cam jika Monroe terus mengejar mereka. Tapi para polisi yang mengejar semakin bertambah banyak dan mulai mengepung di semua jalan. Ryan juga terus mengikuti ambulans, sampai-sampai Will kesulitan untuk menjauh. Danny meminta Will menurunkan kecepatan karena dia akan mencoba menghabisi para polisi. Kemudian, saat Danny akan melepaskan tembakan, tiba-tiba Cam menghadang dan tembakan Danny pun meleset. Walau begitu, mereka mulai masuk ke dalam gedung convention center dan dengan mudah membuat para polisi kewalahan. Dari kejauhan, Monroe terus memantau dan berkata, kemampuan mengemudi perampok itu sangat luar biasa. Beberapa saat kemudian, Monroe diminta berhenti oleh seorang FBI clerk. Tentu, Monroe sangat kesal karena dia masih sedang bertugas, tapi dia malah diminta ngobrol langsung dengan clerk. Clark memberitahu bahwa salah satu dari perampok itu adalah Danny, seorang perampok yang berpengalaman yang mulai aksi saat usia 17 tahun.
Diketahui, Denny adalah anak dari seorang perampok yang psikopat karena dulu pernah membunuh 6 manajer bank sekaligus. Dan yang paling mencengangkan, Clark sangat kenal dengan Denny karena dulu pernah berteman. Sementara itu, Denny diberitahu oleh Cam bahwa Purwanto harus segera ditolong karena mengalami pendarahan yang hebat. Dan karena Cam nggak tahu cara menanganinya, Cam meminta izin agar bisa menghubungi para dokter. Mendengar itu, Denny langsung menghubungi para dokter agar Purwanto bisa diselamatkan. Kemudian Denny dimantau oleh Will gantian menyetir, karena Will sering membantu tim medis saat di medan perang dulu, dan kini akan membantu Cam mengobati Purwanto. Secara tiba-tiba, Denny dihubungi oleh Clark dan sontak membuatnya tertawa karena udah lama nggak dengar suara Clark. Denny diminta berhenti, tapi tentu Denny nggak mau dan balik meminta Clark jangan banyak bicara. Di waktu yang sama, Cam dan Will berjuang menghentikan pendarahan Purwanto sambil video callan bersama para dokter. Cam dan Will mulai mengoperasi Purwanto, tapi karena nggak dianestesi, sontak Purwanto terbangun dan mengeram kesakitan. Haduh, nggak dibius dikarenakan perlu ketenangan dan agar Purwanto nggak merasa sakit. Secara mengejutkan, Will menggablok Purwanto hingga membuatnya pingsan. Wah, gila sih. Cam kembali melanjutkan operasi dan berhasil menemukan peluru yang bersarang di limpa Purwanto. Karena impact peluru itu sangat besar, membuat limpa Purwanto robek. Cam dan Will semakin kebingungan. Ditambah laptop mereka habis baterai, dan mereka pun nggak mendapat arahan dari dokter. Cam meminta Will mengambilkan jepit rambut untuk menjepit limpa Purwanto. Dan ternyata, usaha tersebut bisa berhasil. Ternyata Monroe yang tahu bahwa dalam ambulans lagi dilakukan penanganan medis untuk menyelamatkan Purwanto, memerintahkan semua pasukan polisi agar menahan serangan. Bahkan dia juga meminta para polisi membuka jalan agar operasi itu bisa lancar dan Purwanto bisa diselamatkan. Denny lalu menyusun rencana, mereka akan melewati sebuah terowongan dan saat berada di dalam sana, FBI nggak akan bisa melihat apa yang terjadi lewat drone pengintai. Mereka mulai menyiapkan strategi. Gak lama, anak buah Papi dihentikan oleh para polisi. Denny langsung memberitahu Roberto agar segera beraksi. Saat ini, Roberto mengemudikan ambulans yang telah dipasangi beberapa bom. Roberto segera mengambil batu yang sudah disiapkan untuk menekan pedal gas, lalu segera keluar dari mobil. Tiba-tiba, setelah ledakan barusan, anak buah Papi kembali menyerang para polisi dengan menggunakan mobil yang telah dipasangi senjata. Ternyata itu mereka jadikan kesempatan untuk membalas dendam kepada para polisi. Tentu saja, para polisi dengan cepat segera mencari perlindungan. Pihak kepolisian sangat kewalahan dan dengan susah payah mencoba menyerang mobil tersebut. Dalam aksi itu, Monroe terkena tembakan hingga membuatnya terpental. Anak buahnya pun segera memberikan pertolongan. Tapi sangat disayangkan, Kapten Monroe harus tewas. Aduh. Sementara itu, Ryan terus mengejar Roberto dan akhirnya berhasil menangkapnya. Ryan mencoba menyerang tapi malah ditodong pistol oleh Roberto. Dengan sekuat tenaga, Ryan mencoba merebut pistol itu. Beberapa saat kemudian, berita kematian Roberto ditayangkan di televisi. Hal itu tentu membuat Papi terkejut karena sang anak menjadi korban. Di saat yang sama, Denny dan Will tiba di markas Papi untuk memberikan imbalan yang Denny janjikan. Mereka langsung menemui Papi. Tapi, Denny baru tahu bahwa Roberto menjadi korban dalam aksi ini. Denny meminta maaf atas apa yang telah terjadi dan turut berduka cita atas kematian Roberto. Meskipun uang imbalan sudah diberikan, Denny merasa ada yang tidak beres. Semua anak buah Papi menatapnya dengan sangat sinis. Saat Denny dan Will akan pergi, tiba-tiba Papi meminta agar polisi dan perawat yang Denny bawa ditinggalkan di sana. Tentu Will tidak setuju, karena bagaimanapun mereka adalah sandera dan harus dipulangkan dengan selamat. Seketika Denny dan Will terlibat cekcok, karena jika menolak, Papi akan menghabisi mereka. Namun Will tetap kekeh, karena meskipun sudah keluar dari markas Papi, mereka masih harus terus mencari cara agar bisa lolos dari kejaran polisi. Kemudian, Papi memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Will. Dengan cepat, Denny meminta agar semua tetap tenang. Ia menghampiri Will, meminta maaf karena telah melibatkannya dalam aksi perampokan ini. Tanpa disadari, Denny memberikan kode pada Will. Dan tiba-tiba, dengan sangat brutal, Denny dan Will menembaki semua anak buah Papi hingga berhasil menghabisi mereka. Mereka segera kembali ke dalam mobil ambulans. Tapi saat membuka pintu belakang, Will malah ditembak oleh Cam. Cam langsung membawa Will masuk, lalu memberitahu Denny bahwa yang menembak Will adalah anak buah Papi. Denny segera tancap gas meninggalkan markas meskipun masih mendapat serangan dari anak buah Papi. Beruntung, Denny bisa mengatasinya. Tapi lagi dan lagi, mereka kembali dihadang oleh polisi. Denny terus berusaha keras demi bisa lolos. Sementara di dalam, Cam mencoba mengobati Will. Dalam kondisi sekarat, Will mengambil tumpukan uang agar diberikan kepada istrinya. Karena Will takut dia tidak bisa selamat.
Tak lama kemudian, Danny tiba di rumah sakit agar Will segera mendapatkan pertolongan. Namun mereka akhirnya terkepul oleh polisi. Merasa terpojok dan tak bisa lari lagi, Danny segera pindah ke belakang untuk mengecek kondisi Will. Danny hanya bisa diam. Ia merasa putus asa karena Will sekarat. Danny sangat dilema. Jika keluar, polisi akan menembaknya. Tapi jika tetap di ambulans, Will tidak akan bisa diselamatkan. Di luar, para sniper sudah siap. Tinggal menunggu perintah untuk menembak Danny. Namun Clark meminta semua menahan tembakan. Ia yakin Danny masih bisa dibujuk. Dengan sangat tiba-tiba, Danny melihat sebuah pistol tergeletak di antara tumpukan uang hasil perampokan. Where's that? Ia langsung bertanya pistol itu milik siapa dan kenapa bisa ada di sana. Danny menjadi sangat marah, menduga bahwa Will telah ditembak oleh Purwanto. Namun Cam akhirnya mengaku bahwa sebenarnya dia yang menembak Will karena panik. Mendengar itu, Danny semakin marah dan mengancam akan menembak kepala Cam. Tanpa disadari, sejak tadi polisi terus mendengar percakapan mereka, tapi tidak tahu apa yang terjadi di dalam ambulans. Dengan sangat psikopat, Danny menyeret Cam keluar dan berniat menembaknya di depan kamera agar disiarkan di berita. And I'm gonna shoot you in the head on live TV. Meskipun sadar akan ditembak sniper, Danny tidak peduli. Ia lebih memilih mati bersama-sama. Tak lama kemudian, saat Danny dan Cam akan segera keluar, tiba-tiba Will terpaksa menimpa Danny. Ia tidak mau Cam sampai dibunuh. Meskipun Danny adalah saudaranya, Will terpaksa melakukan itu karena Danny sudah benar-benar di luar batas. Akhirnya Danny dan Will diborgol polisi lalu dibiarkan tergeletak dan berlumuran darah. Seketika, Danny teringat masa kecilnya, di mana dulu ia bermain penjahat-penjahatan dan Will menjadi polisi yang menembaknya. Beberapa saat kemudian anak dan istri Will datang. Mereka berharap bisa bertemu Will karena takut itu menjadi pertemuan terakhir. Cam yang teringat pesan Will memutuskan membawa Will untuk segera diobati. Ia mencoba membangunkan Will, tapi karena kesulitan, Cam meminta bantuan Ryan. Karena sebelumnya Will telah menyelamatkan Purwanto, Ryan pun langsung membantu. Akhirnya, Will berhasil mendapatkan penanganan. Sebelum pergi, Cam menemui istri Will meminta agar memaafkan semua yang telah dilakukan Will, karena sebenarnya Will adalah orang baik. Siam-siam, Cam memasukkan segepok uang ke roda bayi agar bisa digunakan untuk biaya operasi. Beberapa waktu kemudian, Purwanto berhasil sadar. Polisi pun menanyakan siapa yang menembaknya sambil menunjukkan foto Will. Namun Purwanto berkata bahwa Will justru orang yang menyelamatkannya. Di saat yang sama, Will juga sudah sadar. Ia sangat bahagia karena akhirnya bisa berkumpul lagi dengan anak dan istrinya. Dan akhirnya, film ini pun tamat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Pesan yang bisa diambil adalah, ketika kamu sudah melakukan kejahatan, masih ada ruang untuk kamu bisa bertaubat. Saya sebagai host undur diri. Sampai jumpa di review film selanjutnya. Bye-bye.